Coba, ini pengen tahu kosong. Namanya bener salah gua. Gua bego. Prawira dengan Abraham atau Prawira tanpa Abraham? Brandon Francis atau Jared Shaw? Sebelum mulai one on one, gue mau ngasih tau dulu nih makanan kesukaan gue, snack kesukaan gue, dan juga ini oleh-oleh kesukaan gue, yaitu bakpiaku. Nah, bakpiaku ini gak cuma ada di Jogja, tapi juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bakpiaku ini ada yang isi 5, ada yang isi 10, dan rasanya macam-macam. Kalau gue sih sukanya yang keju, kalau istri gue sukanya yang kacang hijau. Nah, kalau Enzo sukanya yang coklat. Tapi ada juga rasa-rasa lainnya, ada cappuccino, ada rasa susu, dan juga ada rasa durian. Nah, jadi buat lu semuanya, lu bakalan nyesel kalau lu nggak nyobain bakpiaku. Ya udah, kita langsung one on one ya. Wih, udah lama nggak syuting one on one. Akhirnya kita syuting one on one lagi, dan hari ini adalah pemain sesama Kota Bandung. Dan juga emang udah janjiannya sebenarnya udah lama, dari beres final, beres juara. Pengen ajak pemain ini, yaitu Hans Abraham. Hans, apa kabar Hans? Baik. Terima kasih ya. Ya. Akhirnya datang ke sini. Sebenarnya nggak jauh, nggak dari Bandung sebenarnya. Benar. Dari BSD. Dari BSD. Tapi Hans Abraham ini ternyata orang Bandung. Gua sendiri sebenarnya mengira Hans tuh orang mana ya? Pas lagi di UPH, gue mikir orang Jakarta. Pas dia di CLS, gue pikir oh ini kayaknya geng Jawa Timur deh. Ternyata orang Bandung. Iya, orang Bandung. Hans, cerita awal basketnya, pengen tahu dong gimana, dari di sekolah dulu kah, atau ikutan klub kah, atau gimana? Waktu itu sih mulainya kelas 5 SD sih, Kak. 5 SD udah main? Di Bandung. Itu sebenarnya karena dilarang mamah main bola. ini lucu nih, dilarang mama main bola. Iya. Karena mungkin takutnya kalau di bola takut cedera atau apa gitu. Padahal mama nggak tahu ya di basket juga bisa cedera ya. Iya itu. Iya. Terus ya dibawa sama pelatih yang sekarang asisten pelatihnya Hang Tua. Oke. Coach Bombom. Coach Bombom. 5 SD dilatih sama Coach Bombom. Betul. Di keluarga sebenarnya ada yang basket atau enggak? Sampai kenapa mama bisa ngarahinnya ke basket gitu? Kalau di keluarga nggak ada sih, kebetulan. Cuman mama suka basket waktu itu. Oke. Tapi dia lebih ke volley. Iya. Kalau papa badminton. Berarti ikutan apa aja tuh? Ikutan di klub? Ya. Ikutan apa, klubnya apa dulu? Dulu Tunas. Oh, Tunas, kamu ya, Tunas. Betul. Anaknya Koacin. Ya, Suacin. Iya. Kita kan dulu saingan Tunas sama Raja Wali. Bener. Iya, betul. Masih, kan? bener. Masih. Persaingan sehat lah. Nah, kamu sempat ikutan apa aja? Kejuaraan apa aja di sampai kamu akhirnya ke profesional? Ke Iya. Jurnas yang pasti. FIBA juga, FIBA Asia U16. FIBA Asia U16 ya, barulah timnas Indonesia dikirim ke yang U16 segala macam. Bener, yang latihnya Koriki. Oke, itu tahun berarti Mungkin 2011-an, mungkin 2011. Kapan kamu memutuskan untuk kayaknya gue mau nih ke profesional? Banyak loh pemain-pemain sekarang juga yang akhirnya kayaknya gue udah basket cuman buat hobi gitu kan. Bener. Tapi ternyata Hans memikirkan juga buat ke profesional tuh mulai kapan? Mulai waktu itu tuh kayaknya kelas 2 SMP deh. Karena waktu itu tuh ditawarin sama SM buat SMA di Jakarta. Oke. Kalau zaman dulu kan karena gini bisa ada pemain binaan dalam tanda kutip ya, betul ya gitu ya. Oke. Nah, perjalanan karir seorang Abraham ini kan, Hans Abraham ini tidak mudah ya. Waktu itu di SM tapi tidak punya minutes play, ya kan. Akhirnya kamu dilepas, akhirnya kamu pindah ke CLS. Ke CLS berapa tahun? 2 tahun? Sebenarnya kontraknya 3 tahun, cuman waktu itu karena CLS-nya pindah ke ABL, jadi cuman main setahun di IBL, terus pindah ke Garuda. Di Garuda panjang nih. Betul. Totalnya sampai jadi Prawira 8 tahun. 6 tahun ya. Berarti udah sama Garuda sama Prawira tuh 6 tahun ya total. 6 tahun dan akhirnya juara. Iya, betul. Gimana rasanya jadi pemain yang mungkin gitu di awal-awal tidak terlalu dikasih kepercayaan sampai akhirnya kamu lewatin proses mulai di Garuda, di CLS sudah mulai dapat kesempatan, tapi tiba-tiba timnya pindah ke ABL. Betul. Harus kayak memulai lagi dari awal, pindah ke, walaupun seneng ya pindah ke Garuda karena kan balik ke Bandung gitu ya. Benar, dekat rumah. Tapi akhirnya diberikan kepercayaan. Prosesnya seperti apa sih?
Ya yang pasti kayak permainan mental gitu sih Kak. Jadi Iya. kayak naik turun. Iya. Apalagi ya waktu di Garuda juga nggak semulus itu sih. Iya. Waktu Garuda Prawira juga sempat ya di Garuda awal-awal juga baru naik Nggak tuh langsung, terakhir. ya, Iya. nggak langsung diberikan kepercayaan lah gitu ya. Betul. Sempat ngerasa kayak, udah deh, gue kayaknya udahan aja gitu. Sempat ada kepikiran, pernah nggak? Sempat. Sempet atau mungkin beberapa kali? Beberapa kali bahkan. Kayak kok gini-gini aja ya, apa udahan aja gitu. Kayak kok nggak dapat kepercayaan, terus kok permainannya kayaknya nggak berkembang gitu kayak. Iya. Wah, apa berhenti aja gitu. Iya. Nah, pada saat ada kepikiran kayak gitu sebenarnya siapa sih atau orang-orang atau apa yang membuat kamu akhirnya ya udah gue bangkit lagi, gue coba lagi. Ya kayak sekarang akhirnya ya ternyata waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik. Betul. Iya nggak? Betul. Itu apa yang membuat kamu akhirnya bangkit lagi? Kamu dekat sama mama masalahnya ya kan? Deket. Iya. Jadi dukungan mama sih yang pasti ya. Dia selalu, walaupun dia kayak netizen ya Iya. gitu. Selalu Iya. komenin kamu harus gini, harus gini gitu. Iya. Oh. Netizen itu lebih pinter Betul. dari pemainnya. Betul Kak. Tapi karena ini mama, kita nggak bisa marah. Bener. Iya, oke. Akhirnya tante apa yang Hans rasakan selama ini dia sudah bisa ungkapkan. Dibantu sama saya. Oke, terus. Terus juga istri juga Iya. pastinya ngedukung dari di belakang panggung lah ya. Iya. Gitu. Terus juga teman-teman juga support sih. Iya. Gitu kan. Jadi apalagi yang seangkatan ya Pandu, Reza juga sering curhat gitulah satu sama lain. Jadi ya berkembang bareng lah. Berarti kita setuju ya ini yang nonton adalah gini. Nggak ada perjalanan yang gampang. Bahkan kalau kita nanti waktu itu Ogi ngobrol sama Reza pun juga ngalamin susahnya. Betul. Nanti kapan-kapan kalau Ogi juga pengen ngajak Pandu juga ngerasain gitu ya. Pasti. Maksudnya pasti ada perjalanan yang turun yang membuat kita jadi bangkit gitu, dan emang itu ya, kita nggak boleh nyerah itu ya. Betul Kak. Oke, kita ngomongin pemain favorit. Kalau Indonesia, kau punya pemain favorit nggak sih? Indonesia. Kalau dulu karena senior mungkin Iya. ya. Dulu seneng sama Kak Yobel sebenarnya. Yobel Sonda. Karena gerakannya enak aja, smooth gitu. Iya. Gerakannya smooth. Walaupun beda posisi ya Kak. Iya betul. Cuman seneng aja ngeliat gerakannya. Terus kalau pemain NBA, kalau shooter kayaknya sebagian besar Stephen Curry lah. Stephen Curry, apalagi kamu Stephen shooter Curry. ya. Iya, betul-betul. betul. Kalau dari semua pemain FIBA World Cup 2023 yang kemarin kamu tiba-tiba, wah gila, gue suka banget sama ini pemain. Udah pasti Arthur Zagars. Gila ya. Terbaik. Dan ini menarik karena gini, pasti orang-orang basket pun dulu-dulunya nggak ada yang tahu Benar. siapa Arthur Zagars. Bener. Ya kan? Tiba-tiba ini siapa nomor 55 kok jago Iya. banget gitu. Jadi kita belajar sih dari Arthur Zagars dan tim Latvia. Kita lihat bagaimana dia menjadi seorang leader, gimana dia jadi seorang point guard yang pinter ya. Betul Kak. Kita lihat dia smart, bahkan kita tahu asisnya sampai berapa waktu kemarin 17 Iya, asis. di usia muda lagi. Di usia muda, nah ini menarik. Oke, kalau gitu ini pertarungan antara shooter dan shooter. Iya kan? Siap. Kita lihat. Dan sengaja seperti biasa banyak komen-komen di YouTube yang bilang, "Kak, bolanya ganti dong." Ini justru ciri khas. Kalau bola bagus, pemain IBL shootnya bagus. Bola kau ya? Boleh. Udah pemanasan cukup kan? Cukup. Cukup ya. Cukup kering. Cukup kering. Oke. Siap. Oke, kita main sampai 7 ya. 7. Main sampai 7. Coba. Vin, gimana Vin? Support suami ya? Suami dong. Suami dong, coba kita lihat lah. Ini Six Man of the Year loh. Coba. Oke. Bahaya nih. Tapi ini sepatu Kyrie ini ya? Kyrie. Yang Bruce Lee. Benar. Betul, Kyrie. kan? Iya. Aduh. Triknya bahaya ya, Kaugi. Bahaya. Harus sering scouting. Ini tuh kalau shooter tuh harus di hands up, nggak bisa kalau gini pasti diangkat. Tuh. Benar. Tuh, betul kan? Tuh. Tapi nggak, ini pelajaran. Banyak orang nggak hands up, kebiasaan. Padahal harus hands up. Kak Ogi, kamu nganggap Kak Ogi tuh shooter nggak kalau kamu lihat main? Kalau dari video-video jago sih. Shooter. Bahaya. Tapi kalau nggak ngangkat tangan bahaya. Tapi, tuh. Udah. Nggak tahan tuh. Tahan.
Gila. Gua baru bilang hati itu cuma shoot, ya kan bisa drive. Gua dikasih drive. Ya. Ya itu mah. Dua. Enggak. Aduh. Banyak yang bilang Ogi gak bisa kiri. Hei, gue latihan. Gue justru pada saat orang gak... Ya bener gak, kita pemain kalau orang ngomong lu gak bisa ini, jangan diem aja, kita latihan ya. Kita buktiin. Gue kayak gini karena gue pengen napas aja. Coba, satu sama ya. Shooter. Sama. Tuh, tutup matanya. Gak. Ah, gila. Aduh. Tuh. Ih. Berarti nggak boleh drive, guys. Harus nembak aja berarti. Tahu. Kasih nembak aja. Gua kasih nembak coba. Ini pengen tahu kosong. Bener. Namanya bener salah gua. Gua bego. Wah, lagi nih nggak? Aduh. Ya kan? Gua bisa jump shoot, Hans susah. Hans tuh harus gini nih. Set, malah dikasih baru nih, contoh ya. Nih Hans nih. Itu juga bisa kan? Iya benar juga. Iya. Basket itu ada option ya. Bener kak. Oke. Lihat yang jaga, kalau yang jaga Kedua. lemah. Lo. Tahan, halo. Aduh. Zo. Papi dong. Siapa? Kacau nih. 3-2 ya. 3-2. Ya. Ini mah enak. Menurun nih akurasi gue sejak demam berdarah. Nah, ini. Ada yang bisa jump shoot. Let's go. Halftime show. Kita belum tahu menang siapa. Kelihatannya sih sebenarnya gue cukup tertinggal jauh sih, tapi kita lihat ya. Sekarang halftime show, shoot or truth. Tuh. Oke. Oke. Berikan pertanyaan apapun untuk Kaugi. Sebenarnya ada pertanyaan yang berbahaya ya guys ya. Iya. Tapi kayaknya itu di luar kamera aja. Apa nggak? Jangan. Oh jangan. Oke. Kalau menurut tim mah bisa jawab lah, semua kan udah pada nanya kenapa bisa juara Prawira. Iya. Nah ini sekarang menurut netizen ya, Kaugi dulu deh. Iya. Menurut Kaugi kenapa Prawira bisa juara gitu? Kenapa Prawira bisa juara? Kalau Ogi selalu melihat juara itu pasti karena namanya olahraga bergu, pasti karena teamwork gitu, karena kesepakatan, kesehatian, kebersamaan, itu sih yang Ogi lihat ya. Di luar, Kak Ogi nggak tahu aja di dalamnya sebenarnya kita sering berantem, kita sering teriak-teriak, ataupun juga kita sering juga tidak satu visi juga sama pelatih. Tapi itu menurut Ogi itu satu proses, satu bagian. Jadi kalau lihat kenapa bisa juara, karena kalian punya chemistry, punya kebersamaan yang baik. Di luar punya pelatih yang juga balik lagi, pelatih kan punya hak dan punya otoritas atas strategi apa yang mau dipakai. Betul. Dan pemain harus ngikutin. Betul. Jadi buat Ogi, pelatih
dan juga chemistry dari pemain dan semuanya tuh punya satu tujuan, ya udah gue mau juara. Karena dari 12 pemain atau 15 pemain kalau satu aja nggak punya kesepakatan untuk gue pengen juara, nggak akan juara. Setuju nggak? Setuju banget. Ya kan? Betul. Semoga tim lain pun melihat bahwa kalau lu mau jadi punya goal sesuatu, ya lu harus melakukan itu semua. Walaupun untuk menyamakan setiap pemain kan pasti beda-beda ya. Betul. Punya karakternya beda. Yang satu tukang marah, yang satu orangnya diem aja. Itu kan pasti ada di tim. Oke, sekarang kamu. Apa-apaan nih airball? Aduh, oke. Salah ya. Vin, sini Vin. Istri, sini mumpung ada istrinya dong. Ini selalu nih. Ini biar pada tahu, Hans itu sudah punya istri yang selalu support. Nah, berarti kalian udah dari zaman pacarannya berarti zaman kuliah. Zaman kuliah. Oh, gitu. Oke, Vin. Kasih satu pertanyaan apapun. Kalian sudah nikah berarti dari 2022 kan ya? Kamu kasih satu pertanyaan apapun dan Hans harus jawab dengan jujur. Apalagi yang mau dicapai setelah menang juara Oke. Six Man of the Year. Oke. Yang pasti sih kalau buat di basketnya yang pasti back to back champion udah pasti Iya. sama Prawira. Udah gitu. Di keluarga, Kalau di keluarga yang pasti pengen punya anak. amin. Ya, kita Doain doakan. semuanya. Iya dong, ya kan dari kamu sebenarnya dari 2022 ya Betul. baru setahun. Belum setahun. Belum setahun bahkan. Belum Ya? setahun. 1 Oktober nanti setahun. 1 Oktober nanti setahun. Oke, semoga kita doakan, semoga cepat dapat momongan. Amin, Iya amin. kan? Tapi gini, ini mumpung ada Elvina juga, kan sebenarnya udah support basket dari zaman dulu ya, dari zaman di UPH dan Iya. lain-lain gitu loh. Lu sendiri sebagai seorang suami, apa yang pengen lu sampaikan kepada istri lu atas supportnya, atas dukungannya, semuanya? Ya buat istri terima kasih banyak lah ya buat udah ngedukung karir aku lah ya. Iya. Dari ya istilahnya dari bukan apa-apa lah Iya. jadi sekarang lumayan. Iya. Lumayan belum Iya. cuman ya makasih juga udah sabar ngadepin aku. Sebagai seorang atlet karena nggak gampang ya. Iya. Betul. Apalagi LDR. LDR. Iya. Udah berapa tahun gitu LDR masih tetap sabar. Terus juga ya makasih buat semua ya support-supportnya sih Iya. banyak banget. Terus juga tetap sabar. Iya. Mudah-mudahan kalau misalnya jalannya Tuhan mungkin nggak LDR mungkin bisa, Iya. tapi ya nggak tahu ya, semua tergantung tawaran. Sekali lagi pasti ya itu support system itu ya. Betul. Bahkan di Instagram pun juga ada tulisan waktu yang juara support system siapa aja yang datang, mama, Betul. papa, adik semuanya gitu ya. Sip. Jangan hahe-hahe kamu. Ayo Jo, nonton sini. Kamu mau basket mau ngapain? Mau lihat aja Mau lihat aja. Itu kamu ngapain pakai baju itu? Mau apa? badminton nanti. Kamu mau jadi pemain basket atau mau pemain bulu tangkis? Maunya jadi pemain basket atau bulu tangkis? Kita Nggak, kamu, nah ini jujur, papi nggak pressure kamu. Kamu lebih senang basket atau badminton? Jujur, nggak apa-apa. basket. Benar. Tapi kamu bilang waktu itu badminton. Badminton duitnya lebih gede kalau juara. Pilih mana? Basket. Oh, wih. Pendiriannya bagus. Hah? Enzo's dad. Iya, itu dari. Keren nggak? Aneh. Jadi Enzo-nya Padua, Cok. karena Enzo's dead, jadi Enzo-nya yang jago kan? ya? Iya, bukan papinya. Padua. Tapi itu sepatu tali enggak. Tapi ini kemarin lihat bagus loh. Iya, emang. Kurang aja jadi gue yang hampir ketipu. Oke, 5-2. Kayaknya gue harus ganti baju. Masalahnya Garudanya udah nggak ada. Oh bener sih Kak, bener. Sesama Hans ya. Boleh. Berapa?
Pak, 52. Kanan. 62. Gila. Oh ini Hans Abraham. Ya. Hans Abraham. Ya, bener. Kau gimana orangnya? Tetap kompetitif terus enggak? Enggak, aku udah. Tuh. Wush. Aku ngapain? Lihat. Lihat. Panas nih. Zo. Oke, nggak mau tosok. Berapa? 65. Makasih Tuhan. Aduh. Kenapa sih papinya menang? Aduh, bagus itu. Nggak mendukung. Kan kamu anaknya Kak Hans. Kamu anak siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Jawaban yang baik. Bagus banget loh Kak jawabannya. Kamu bener-bener loh, gua kaget. Dia bisa. Kalah. Ayah. Bagus lagi gerakannya. Lumayan kaget lah ya tadi ya. Lumayan. Aduh. Kak Ogi ternyata sakit itu bukan karena sakit, Bukan? latihan ternyata dia. Iya latihan. Pura capek. Ya. Itu trik yang bagus. Betul. Tadi ngomong apa? Pura-pura? Capek. Enggak, ini capek banget. Bentar ya. Hans, tahun kemarin selain juara yang ternyata Tuhan kasih buat kamu adalah Six Man of the Year. Ya. Puji Tuhan. Nggak nyangka pasti. Enggak sama sekali. Iya kan? Enggak sama sekali. Apalagi kayak awal musim kamu mulai kayaknya nggak. Betul. Iya. Betul. Iya. Tapi apa sih yang kamu boleh ceritain, terutama di Prawira ya kemarin, yang membuat kamu akhirnya segitu pedenya, segitu berani untuk melakukan banyak hal, Betul. dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena ya kita tuh sering ditempa lah sama Coach Dev gitu hitungannya. Dalam keadaan apapun tuh kita harus siap, harus mental tuh harus selalu dijaga. Waktu awal-awal tuh memang bahkan dari preseason Kak. Iya. Dari preseason tuh bener-bener lagi down banget lah Iya. gitu. Mainnya kurang bagus. Terus pemain basket tuh menurut aku ya Kak. Iya. Itu tuh mereka tuh cuman perlu satu momentum gitu tuh. Iya. Itu buat balikin semua yang buruk tuh bisa berubah semua jadi baik. Oke, di Hans Abraham sendiri momentum itu adalah Waktu game seri 2 game pertama lawan Dewa. Ya. Itu walaupun aku tuh inget dimainin tuh quarter 2 mau habis gitu. Iya. Tapi tuh jangan dibikin down gitu. Jadi seri 1 jelek banget main. Iya. Seri 2 nyoba buat fokus lagi, dan di waktu game Dewa tuh kayaknya quarter 4 deh, quarter Iya. 4 apa quarter 3 gitu bikin 3 berturut. 3 point. 3 point 3 berturut. Iya. Jadi semuanya yang unek-unek, Iya. apanya itu semua Lewat udah semua. kayak hilang semua langsung. Basketball emang ngomongin soal momentum. Betul. Di pertandingan satu tim ya, kita bisa dari ketinggalan berapa poin karena satu momentum bisa menang. Betul. Dan ternyata dalam karir seseorang pun juga kalau menurut Hans, kau juga setuju sih, kita butuh momentum itu ya. Betul, Kak. Dan momentum itu bukan kita yang create sebenarnya. Betul. Tuhan yang Tuhan memberikan itu lewat kesempatan bermain. Betul. Ini kan sama pemain cadangan ya.
ya kan? Iya, betul, ya Kak. kan? Betul. Kita pemain cadangan, Betul. kita selalu siap aja, selalu ready. Betul. Ini Ogi ngobrol sama banyak beberapa pemain juga selalu bilang kita harus selalu siap. Jadi pada saat ya latihannya enak ya, mereka latihannya sama porsinya, tapi mereka mainnya starting gitu, lebih disorot, Betul. lebih dapat highlight. Tapi sebenarnya para pemain cadangan latihannya tetap harus sama, Betul. tapi selalu siap pada saat dimainkan. Dan Bahkan itu ada lebih keras, momentum. Kak. Berarti teman-teman semua ini sebenarnya dari Hans dan juga Kak Ogi setuju, setiap pemain kita harus menunggu momentum itu, tapi kita harus selalu siap pada saat Betul. itu bek langsung. Betul. Rifki As, Kak Hans di Prawira paling dekat sama siapa dan seperti apa sosok Coach Dave? Kalau paling deket ada 3 sebenarnya. Iya. Yang 2 tuh Pandu sama Reza karena Ya, seangkatan. bareng-bareng seangkatan. Jadi dekat banget. Sebenarnya ada 4 Kak. Sebenarnya ada 4. Iya iya. Sama Bram. Sama Bram. Sama Bram, sama Yuda, sama Iya. Pandu, sama Reza. Iya. Karena ya itu kalau Tempat curhat, tempat betul, cerita segala betul macam banget. ya. Bram, Pandu, Reza tuh seangkatan dan Bram tuh di mes jadi dekat banget lah Iya iya iya. gitu. Nah kalau sama Yuda itu karena kita ya satu inilah maksudnya circle-nya tuh sama lah. Iya, iya. Jadi sama-sama seneng anime, Iya, sama-sama iya, iya. seneng mainan Iya, gitu. iya. Jadi kita masuk lah. Ada hobi yang sama lah ya. Betul. Berarti sedih dong ya ada satu yang mau hilang. Oke bentar. Oke, dari dari Fitra. Jika boleh membawa 1 atau 2 pemain, ini 1 aja deh. Siapa yang pengen kamu bawa ke Prawira? Prawira. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Walaupun sebenarnya udah dikontrak sama tim lain kayak atau apa. Nah, sebenarnya Prawira tuh butuh backupnya Yuda Iya. sama backupnya Pandu. Oke. Sebenarnya. Kalau 1 mendingan backupnya Yuda sih. Benar, Oke. backupnya Yuda. Kalau boleh bawa siapa? Penasaran pengen main bareng Widi sih. Widi ya. Ya, kayaknya asik gitu point guard. Iya lah Widi. Widi kesian tahu ya. Ke SM terus belum juara ya. Oke. Belum Siapa? rezeki. Belum rezeki. Rezekinya Prawira. Betul. Oke. Beli sepatu basket atau Gundam? Gundam. Kenapa sih? Kalau sepatu basket kan udah ada jatah sih, Kak. Jadi ya Oh. mending beli Gundam. Sepatu basket jatah dari Prawira berapa setahun? 2. 2 kan? 2. Kau dari Hoops Indonesia 16. Bukan pemain loh. Waduh. Mau ikut Hoops Indonesia? Mau dong. Oke. Jadi tapi emang seneng Gundam dari dulu. Seneng banget. Kayaknya mah efek karena waktu kecil tuh emang nggak jarang beli sih mungkin. Iya. Jadi karena gedenya udah bisa beli sendiri, jadi ya lebih ke kalap. Jakarta atau Bandung? Kita bukan Jakarta sih, BSD atau Bandung? Tapi ngeliatin, kata istrinya gini, kalau Bandung, emang di Bandung ada siapa sih? Iya panjang. Panjang. Bener. Sebenarnya Bandung, Sebenarnya Bandung. karena polusinya masih Bisa aja lah. Bisa. Pinter loh, Hans tuh pinter loh, bener-bener. Dia bisa cari alasannya polisi. Jadi sebenarnya Bandung ya. Sebenarnya Secara Bandung. udara segala macam. Ada mau apa juga. Iya, tapi Hans Ogi udah tinggal di Jakarta udah dari 2006. Bener. Tapi tetap Bandung the best. Iya Kalau bener. buat Ogi, Adem. Iya, udah karena keluarga juga sama masih di Bandung gue. Oke. Dengan Abraham atau tanpa Abraham? Prawira dengan Abraham atau Prawira tanpa Abraham? Damar Grahita ya, bukan Hans Abraham. Prawira dengan Abraham. Kalau saya. Kalau aku. Oke, menarik. Karena gini, Kak Ogi termasuk sama Kak Ujo di podcast pemain cadangan termasuk beberapa orang yang bilang Hans Abraham bisa tampil segini bagus karena nggak ada Abraham Damar Grahita. Kalau menurut Ogi, Betul. betul. Oke, tapi kamu tetap merasa bahwa Prawira tetap harus ada Abraham Damar Betul. Grahita. Kenapa? Karena sebenarnya kita mungkin cukup beruntung tahun ini ya. Iya. Bisa juara. Dan kalau masalah aku lebih perform tahun ini itu karena memang udah keharusan sih Kak. Karena ya memang karena nggak ada Bram gitu. Iya. Jadi semuanya tuh harus nutupin dan yang nutupin Bram tuh nggak bisa satu orang. Iya.
Banyak. Itu udah Indra rahasia ada semua di orang situ. lah. Betul, ada Firdan. Ada Firdan ada di situ. Jadi ya. role-nya tuh jadi dibagi banyak banget gitu. Iya. Tapi kalau ada Abram, menurut aku semuanya itu lebih mudah. Berarti siap dong kalau sampai ada Abraham, tapi minutes play kamu jadi berkurang. Oh siap, siap banget, Demi kepentingan tim. siap banget. Tapi tetap bersaing ya. Iya. Tetap bersaing ya. Dan gaji jangan turun dong. Oh gitu. Itu penting. Oke. Hans, terima kasih udah datang. Ini ada Kosaki One on One Ya, buat Hans. terima kasih, Ada masker juga. Kalau orang bilang katanya sekarang masker nggak usah, tapi kenyataannya masih banyak juga yang Betul. flu, batuk dan lain-lain. Kita masih Betul. gunakan masker. Ada tas One on One. Hans, terima kasih. Thank you kak. Thank you. Ada shooting shirt One on One. Aduh. Oh yes. Oke. Hai. Ada hadiah spesial nanti dari Hoops Indonesia. Oke. Ya, Oke, Kak. buat Hans. Ini dia. Satu lagi. Yang pasti jersey ini kau kasih juga buat Hans, tapi kau pakai dulu. Kan namanya Hans Abraham. Tuh. Terus ini juga jersey buat Hans juga. Tuh. Oke. Hans, kenapa sih kamu milih nomor 13? Panjang nggak ceritanya? Apa? Jadi dulu tuh Pendekin ya? tahun 16. Tahun Dulu 16, tahun 16. Kebetulan kapten saya. Iya. Terus karena ada yang udah pakai duluan sebelumnya nomor 7. Oh, senangnya nomor 7 Nomor 7 Iya. sebenarnya. Tapi karena udah ada yang pakai terus Iya. sebenarnya agak kesel. Iya. Jadi udah sekalian 13 aja gitu. Awalnya gitu. dari situ. Nah, ini kita bisa tahu sih. Yang nomor 7 itu siapa? Enggak apa-apa. Adalah itu. Siapa? Enggak apa-apa, pengen tahu. Cakra. Oh, Cakra yang Anaknya SMA Omeko, 3. anaknya Omeko. Tuh, Cakra, lihat Nggak nih. bercanda, Cak. Cakra, yuk. Ikhlas ya? Ikhlas. Tapi kan kamu, walaupun kamu dapat nomor 13, akhirnya six man-nya juga pakai nomor 13. Betul, Kak. Ya kan? Malah jadi wangi. Iya. Tapi Cakra jadi main sinetron. Nah, Ya. nggak apa-apa duitnya lebih banyak. Nah, kebetulan habis juara bawa oleh-oleh juga Waduh. buat Kak Ogi. Ini yang tahun kemarin ya berarti? Iya, Game Worn, Kak. Tahun kemarin yang tahun juara. Gila. Terus ngelihat di One on One kan Iya. pada ngasihnya biru. Nah, Iya. ini. Nah, kita kasih alternate warna Iya. kuning. Jujur, terima kasih banget dipercaya. Yang pasti kayak gini-gini tuh Kak Ogi nggak akan pakai. Pertama adalah karena ini bersejarah. Kedua karena ukurannya S. Sekurus-kurusnya gue nggak mau pas difoto sama Firman, gue ketat gini nih, ya kan? Sebenarnya ini motivasi, Kak. Oh iya, motivasi. Biar in shape. Hans, tapi sekalian Kak Ogi pengen Boleh, Kak. ditandatanganin sama Hans. Sip. Udah, thank you. Oke, Kak. Hans, thank you banget ya. Hans, Kak Ogi mau nanya adalah gini. Kalau Hans kan gini, deket Hans Abraham dekat dengan juga Abraham Damalgrahita. Kita tahu teman kita ini pemain nasional ini sekarang lagi ada sedikit masalah dan sedang semoga kita sih pengennya semuanya bisa beres dengan cara keluargaan walaupun kita tahu udah seperti apa. Tapi kalau dari Hans sendiri sebagai seorang teman supportnya untuk Abraham Damalgrahita dan apa yang kamu harapin dari seorang Abraham Damalgrahita? Buat Bram tetap semangat terus. Iya. Gue tahu lu orang yang kuat. Gue nggak tahu lu bisa balik lagi main bareng gue bareng atau mungkin lu gimana. Pokoknya yang penting dimanapun lu bermain, main semaksimal mungkin seperti yang gue tahu. Iya. Lu pasti main maksimal. Iya. Pokoknya sampai ketemu. Sampai ketemu. Oke, nah sampai ketemu itu bisa macam-macam ya. Betul. Bisa ketemu sebagai teman, bisa ketemu sebagai lawan. Ih, curiga. Oke. Hans, sekali lagi terima kasih, sukses. Sama-sama Kak, thank you. Sekarang Hans ini lagi siap-siap juga untuk 3x3 ya, semoga lancar juga. IBL-nya juara. Siapa tahu kita punya kesempatan lagi, ini gue ketawa nih selalu. Tapi semoga bisa sukses juga ya. Amin. Terus sama-sama teman-teman kita doakan juga Hans dan keluarga yang berharap bisa mendapatkan momongan. Amin. Ya, udah tahu Amin. caranya, udah tahu tekniknya. Betul. Ya, yang diapalin jangan strategi pelatih, dan strategi lain nanti belajar sama Kak Ogi. Oke, sukses. Salam buat mama, salam buat papa, salam buat adik, salam buat semuanya. Terima kasih Om Tante sudah support Hans. Pokoknya
itu paling berarti support itu ya. Betul, betul Oke? banget, Kak, betul. Terima kasih, dadah. Dadah. Nah, tapi ini terakhir, Hans, tiba-tiba kamu ditanya nih sama manajemen gitu ya, ditanya sama pelatih, Coach Dave, gimana nih buat tahun depan kita mempertahankan satu pemain asing? Apakah Brandon Francis atau Jared Shaw? Wah, Sesuai kebutuhan ya. betul. Iya. Berat Gini, sih. iya berat karena gini. Brandon Francis MVP, Betul. kontribusi juga waktu kemarin banyak. Betul. Brandon Francis kontribusi, Jared Jared Shaw kontribusi dan size. Betul. Oke. Hans Abraham. Kalau Ogi sih ya, kalau jadi Hans ya, kamu kan shooter ya. Yang kamu butuhin kan sebenarnya rebound. Iya. Ini berdasarkan kebutuhan tim sebenarnya ya. Iya, bisa aja. Kayaknya sih Jared Shaw. Jared Shaw ya. Jared Shaw. Bukan karena Brandon Francis jelek. Jelek. Iya. Dia nomor 1 lah kalau Iya, betul. di liga kita tuh udah Iya. gak ada yang bisa gantiin. Iya. Bener, gak ada yang bisa gantiin. Cuman nyari big man yang se-skillful Jared Shaw itu susah. Gitu. Jadi kalau punya kesempatan untuk bisa mempertahankan kan ada aturannya. Lebih baik itu ya. Ya. Tapi dengan resiko adalah bertemu musim depan Brandon Francis bisa menjadi lawan. Betul. Itu pasti ya netizen juga pasti pro kontra sih. Itu. Iya. Gitu. Iya. Hans loh. Brandon Francis Hans. No. Ya. No offense. I still love you.